pasti adalah selama katakanlah beberapa tahun terakhir memang sumber krisis finansial itu ternyata datang dari luar. Karena kalau kondisi Indonesia sendiri relatif lebih baik, gitu. Ya. Dan apa yang terjadi dengan SVB itu lebih karena sebagai bagian dari mulai naiknya bunga perbankan dalam hal ini bunga Fed dalam secara cepat gitu. Ya. Jadi yang semula hanya bahwa akses funding yang diperlukan oleh startup itu mulai mengering, kemudian juga deposan dari bank-bank tersebut juga sangat terkonsentrasi dari para startup yang ada di Silicon Valley, kemudian juga loan-nya banyak terkonsentrasi di startup company yang pada saat startup company itu valuasinya mulai menurun, kemudian diikuti oleh kesulitan dalam hal funding. Jadi pada saat ada rush gitu ya yang Iya. dialami oleh SVB maupun bank-bank sejenis, maka pendananya turun dan dia relatif kolaps. Tapi yang menarik sebetulnya berbeda dengan tahun 2008 ya yang dipicu oleh subprime crisis, kali ini yang dilakukan oleh LPS Amerika adalah mereka menjamin deposan. Ya. Kalau di 2008 yang Ya. dijamin oleh perusahaannya, sekarang deposan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah Amerika juga pemerintah Eropa dalam hal Swiss mencoba secepat mungkin Ya. untuk menghindari terjadinya ras yang bisa berakibat sistemik terhadap sistem perbankan mereka. Ya. Demikian Mungkin satu. kabar baiknya untuk dibandingkan 2008 kali ini ada klaim tersendiri ya dari LPS Amerika tadi apa Pak, FDIC ya Pak ya, untuk ya FDIC. FDIC sendiri yang akan menjamin dana-dana nasabah dan mungkin itu juga menjadi titik terang tersendiri di kasus kolapsnya perbankan ini. Namun juga ini mungkin sebagai tanggapan saja Pak. Jadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sebelumnya itu sudah menyebut bahwa kebangkrutan bank-bank tersebut ini kan tidak akan berdampak langsung ke industri perbankan di tanah air karena memang perbankan Indonesia lebih insulated. Di satu sisi juga perbankan Indonesia secara fundamental masih begitu resilient, likuiditasnya juga ample. Tapi memang lebih ke efek-efek psikologis, efek-efek yang ditimbulkan persepsi terhadap pelaku pasar mengenai apa yang terjadi di sistem perbankan di Amerika Serikat yang berembet juga ke emerging market seperti Indonesia. Dan kedepannya juga memicu capital outflow dan tekanan ke rupiah. Tanggapan Anda seperti apa mengenai hal ini? Ya, saya bisa sependapat dengan Pak Ferry ya, karena sejak krisis finansial Indonesia tahun 1998, sebetulnya perbankan Indonesia sudah jauh lebih baik dengan disiplin yang lebih baik juga dan lebih prudent dibandingkan eh, perbankan lain termasuk di kawasan. Gitu. Kemudian waktu krisis 2008 juga pada saat hampir seluruh dunia mengalami krisis, Indonesia juga turun ya termasuk sektor perbankan waktu itu turun sekitar 32%. Ya. Tapi karena kondisi yang lebih sehat itu, dalam waktu 1 tahun, di tahun berikutnya, sektor perbankan naik 70%. Jadi hampir menutup bahkan double gitu. Kalaupun ada koreksi gitu ya di pasar kita, hampir 4% seminggu lalu, tapi itu sebenarnya menunjukkan lebih banyak investor-investor trader ya, hedge fund gitu ya, Ya. bukan long fund, yang mengurangi posisi mereka di risky asset dan risky market gitu. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kalau kita lihat sejak awal tahun masih ada net foreign flow masuk ya ke equity juga ke obligasi di kita. Jadi ada switching ataupun rotasi atau pergeseran dari investor-investor global yang sifatnya trader yang keluar, kemudian long fund, investor jangka panjang yang melihat valuasi di Indonesia sudah terkoreksi, mulai masuk. Jadi kalaupun ada koreksi lebih karena valuasi relatif misalnya perbankan ataupun pasar di Indonesia dianggap saat ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pasar-pasar lain yang selama pandemi itu terkoreksi dalam. Kalau kita perhatikan juga pasar-pasar yang terkoreksi saat ini sejak awal tahun itu adalah pasar yang tahun lalu sangat outperform gitu ya, Ya. seperti Indonesia, India dan Brazil. Tapi Asia Utara termasuk Eropa malah mengalami kenaikan karena memang tahun lalu terkoreksi cukup dalam. Baik.